Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsiril Quran li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih di kaidah yang keberapa ini? Ke-22. Fi maqasid amthalatil Quran. Maksud-maksud permisalan atau perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه تركه صلدا لا شيء فيه لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص بل هو قاس كالحجر فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر أملس شيئا. Baik. Sama qala rahimahullah, sebelumnya beliau sebutkan tentang amalan orang kafir ya, diperumpamakan dengan apa? Fata morgana, kemudian yang kedua ar-ramad ya, abu ya, kemudian diterbangkan oleh angin, tidak ada apa-apanya. Sekarang kata Syekh, kama mathala nafaqatil mukhlisin bidzalikal busani zakil zahi wa mathala nafaqatil mura'in bihajarin amlas alaihi syai'un min turab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, situ antum ada kama mathalah. Coba lihat. Oh ya, ada nih. Baik. Beda enter-enternya nih, beda paragrafnya. Kira bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan nafkah orang-orang yang ikhlas, itu nafkah atau sedekah dan yang semisalnya, dengan bidzalikal mustan az-zaki az-zahi, dengan kebun yang lebat, yang subur itu. Wa mathala nafaqatil mura'in, dan Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan terhadap nafaqat al-mura'in, infak ya, nafkah, sedekah dan yang semisalnya dari orang-orang al-mura'in, orang-orang yang riya, ra'a yura'i, mura'in, bi dengan hajarin amlas, dengan batu yang licin, alaihi syai'um min turab, yang di atasnya ada sedikit dari tanah, batunya keras licin, ada tanah di atasnya. Fa asabahu matarun syadidun, jadi setelah itu turun hujan yang sangat lebat ya, menimpa batu tersebut yang ada tanahnya. Tarkahu saldan la syai'a fihi, ini menjadikan dia saldan ya, bersih, tidak ada sesuatu apapun padanya, yang asalnya ada tanah jadi hilang ya. Coba kita lihat ini ya, ini hujan turun, bisa nembus batu? Tidak bisa, tapi dia bersihkan ya, dia hilangkan apa yang ada di atasnya tadi. Ini perumpamannya, perhatikan, jelaskan, li'anna qalbal mura'i la imana fihi wala ikhlas, karena hati orang yang riya ya, apalagi dia sudah hampir seluruh amalannya adalah riya, atau dia sudah masuk kategori orang munafikin, nifaq akbar, ini di antara yura'unan nas cirinya. Ini la imana fihi wal ikhlas, tidak ada keimanan padanya dan tidak ada keikhlasan. Bal huwa qasin, bahkan hati orang yang riya itu keras, kal hajar, seperti batu. Coba lihat ya,
Dari sisi kerasnya cocok, nyambung. Taib. Kemudian fanafaqatuhu haitsu lam tasdur an imanin bal riya'an wa sum'ah lam tu'athir fi qalbihi hayatan wala zakah. Subhanallah. Maka infaknya tadi, infaknya, sedekahnya ketika tidak muncul dari keimanan, bahkan dia berinfak karena riya, sum'ah, ingin dipuji, lam tu'athir fi qalbihi hayatan wala zakatan. Infak tersebut, nafkah tersebut tidak memberikan pengaruh pada hatinya, baik dari sisi kehidupan maupun dari sisi kesucian. Yaitu tadi, karena sudah keras membatu, ya tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya infak tersebut. Kahadzal matar alladhi lam yu'athir fi hadzal hajaril amlas syai'an. Seperti hujan yang turun tadi tidak memberi pengaruh sedikit pun kepada batu yang licin tadi, yang keras, sesuatu apapun, sedikit pun. Ya, paham ini? Biar hujan seharian tidak ada pengaruhnya. Kena batunya keras, tetap keras. Tidak juga jadi lembek, tidak juga melembut. Ya, tidak juga bisa meresap airnya, air hujannya. Baik. Lanjut. ثم قال وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبين ini banyak ini jawaban ini ya, jawaban dari idza wadhahatha wa bayyanatha wa bayyanat maratibaha min al-khairi wasyarri wal kamali wan nuqsani. Subhanallah. Coba lihat, wa hadhihi al-amthalu idza tubbiqat ala mumatsalatiha, ya contoh-contoh perumpamaan ini ya, amsal perumpamaan ini idza tubbiqat, jika dia ditatbik, dicocokkan ya kepada ala mumatsalatiha, kepada yang dijadikan perumpamaan. Ya, misalnya tentang batu diperumpamakan dengan hujan, ya dilihat, ya perhatikan baik-baik, yaitu hujan bagaimana, kemudian juga tanah, ya ini maksudnya ya, diperhatikan baik-baik, ditubbiqat, ditatbik, diaplikasikan, dipakai, maka wadhahatha, maka ini akan semakin memperjelas perumpamaan tadi, ya wabayyanaha, akan semakin menerangkannya, memperjelasnya. Wabayyanat maratibaha minal khair, dan juga dia menjelaskan tingkatan-tingkatan perumpamaan tersebut dari sisi kebaikan, kejelekan, kesempurnaan dan kurang. Ya, misalnya tentang hujan, ya kadang rintik-rintik, kadang deras, kadang pertengahan, itu tergantung. Ya seperti yang contoh yang pertama ya kemarin, ya itu hujan, itu wahyu, itu kan beda-beda masuknya. Hujan sebagaimana hujan turun juga enggak langsung deras terus atau rintik-rintik terus. Ya, tergantung dia belajarkah, kalau lagi kuat belajarnya, paham ini? Ya, terus hatinya dia bagaimana modelnya, jenis pertama, kedua atau ketiga. Ya, pertama dia menyerap langsung menumbuhkan, bermanfaat. Atau jenis kedua enggak bisa menyerap tapi menampung saja, ya sehingga orang bisa minum, ya atau memberi minum ternaknya, mengairi tanamannya. Atau jenis ketiga. Jadi kalau kita betul-betul perhatikan, ya, apalagi hujan, kita lihat, masya Allah, dulu kemarin kering, paham ini, langsung hijau, tumbuh semua. Atau kemarin kering, turun hujan, tergenang air, menampung. Atau kemarin hujan, malah tidak bisa menampung, ya tidak bisa menumbuhkan, malah losor, ya malah jadi musibah, misalnya. Ini akan semakin menjelaskan ya perumpamaan tersebut. Nah, ini terakhir tentang orang-orang munafikin. Baca. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم فانطفأ ضوءهم فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا وهكذا المنافق
استنار بنور الإيمان فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة متحيرا فهم لا يرجعون لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى فاتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية. Ini yang bahaya ya, bahaya sekali. لأنه رأى الحق وتركه وعرف الضلال فاتبعه وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. Perhatikan ini perumpamaan yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal surah ayat 17. Dan nanti akan ada perumpamaan yang kedua di ayat 19. Langsung dua ya. Jadi itu di awal surah Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai ayat 20 itu disebutkan ya 3 golongan manusia. Yang pertama orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam 5 ayat yang pertama. Paham ini? Ini golongan pertama, orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Yang kedua orang-orang kafir dalam 2 ayat. Ya, ayat 6, ayat 7. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, berarti 13 ayat ya. Ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Bayangkan perbandingannya. 5 ayat untuk orang-orang bertakwa, orang beriman, 2 ayat untuk orang kafir, 17 ayat untuk 13 ayat untuk orang-orang munafikin. Plus dengan perumpamaan di ayat 17, 18, 19, 20. Ya, ini di awal surah Al-Baqarah. Kata Syekh rahimahullah, wa mathalallahu halal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan keadaan orang-orang munafikin dengan haliman huwa fi dhulmah, dengan keadaan orang yang berada dalam kegelapan. Ya, gelap sekali. Fastawqada naran. Dia pun menyalakan api. Ya. Paham ini, menyalakan api minggoirihi, dari orang yang lainnya. Thumma lamma adha'at ma hawlahu, kemudian tatkala api tersebut menerangi apa yang ada di sekitarnya. Ya, kan gelap ini. Namanya orang gelap kan bisa melihat toh. Dia menyalakan api dari orang lain. Kemudian api tersebut menerangi sekitarnya. Wa tabayyana lahu at-tariqu. Kemudian nampaklah ya baginya jalan. Ya, misalnya dia mau pergi jalan, nampak jalan tersebut karena sudah ada cahaya, ada api. Maka apa yang terjadi? Dhahaba nuruhum. Pergilah cahayanya. Wa antafa'a dhau'uhum. Padamlah ya dhau'nya, ya sama, ya penerangannya, itu cahayanya. Fabaqau fi dhulmatin 'azimatin a'zama min adh-dhulmati allati kanu 'alaiha awalan. Maka tinggallah mereka pada kegelapan yang sangat luar biasa, yang lebih parah daripada kegelapan yang mereka berada di atasnya sebelumnya. Ya, kan gelap tadi pertama. Ini kemudian ada cahaya. Mati cahayanya, ini kegelapan lebih gelap daripada yang sebelumnya. Baik, hakadha al-munafiq. Demikianlah orang-orang munafik. Antum hafal ayatnya toh? Ya, famasaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Ya, itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pergi membawa cahayanya, maksudnya Allah menghilangkan cahayanya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, nahnu na'lamu anna an-nara fiha harara wa fiha nur. Kata Syekh, ini ketika diaplikasikan, diterapkan tadi, tubiqat, dipakai betul, diterapkan betul, ini perumpamaan ini. Coba lihat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh, kita tahu bersama bahwasanya api itu padanya terdapat satu panas, yang kedua ada cahaya toh. Fa idza dhahaba an-nur, kalau cahayanya hilang, halati dhulmatu,
maka akan gelap. Wa baqiyat aidan al-hararah. Ya. Dan tinggal apanya? Panasnya. Ini Syekh Al-Utsaimin menambahkan ya. Kalau Syekh As-Sa'di tidak menyebutkan ini tentang panas. Dan yang disebutkan apa? Cahayanya yang hilang. Berarti sudah gelap, panas. Paham ini? Fasaru wali'ayyudu billah fi harara wa zulmah. Kesimpulannya, menjadilah mereka na'udzubillah pada panas dan kegelapan. Panas itu ada. Ya, karena yang hilang cahayanya. Terus yang kedua, mereka berada dalam kegelapan. Taib. Fahaula lamma ra'aul iman wa tarakuhu dhahaballahu bi nurihim. Mereka ini tatkala mereka melihat keimanan, maka masuk Islam, tapi mereka tinggalkan, maka Allah ya hilangkan cahaya mereka. Taib. Lanjut. Jadi tadi apa? Hilang cahaya mereka, padam. Ya, mereka tinggallah pada kegelapan yang luar biasa, mengerikan. Wa hakadzal munafiqatu syekh. Demikianlah orang-orang munafik. Istanara bi nuril iman. Mereka mengambil cahaya, mendapatkan cahaya dengan cahaya keimanan. Ya, mereka masih Islam tak? Nampak ada cahaya. Fadhahaba taib. Falamma tabayyana lahul huda, maka tatkala jelas bagi mereka petunjuk, qalabat alaihi syiqwah. Ya, kecelakaan mendominasi mereka. Qalabat alaihi syiqwah wastawlat alaihi al-hirah. Ya, keraguan ya menguasai mereka. Fadhahaba anhu nuruhu, maka cahaya keimanan tersebut pergi darinya, hilang. Ahwaja ma huwa alaihi, dalam kondisi dia sangat butuh terhadap cahaya keimanan tersebut. Coba lihat orang gelap apa? Kalau mati lampu gelap, orang butuh apa? Butuh minum, butuh makan? Tidak, butuh cahaya. Ini sama mereka orang munafik. Posisi butuh-butuhnya cahaya, hilang itu cahaya. Mereka tinggalkan toh? Ya, mereka tinggalkan. Hilang cahaya. Dalam kondisi dia sangat butuh. Ahwajama huwa ilaih. Wa baqiya fi dhulmatin mutahayyaran, maka tinggallah dia dalam kegelapan, ya, dalam keadaan bingung, ya, pusing, mutahayyaran. Kemana kita tidak lihat. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, summun, ya, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Ya, fahum la yarji'un. Kenapa? Ini pelajaran untuk kita. Ya, ini hendaknya dicatat, diperhatikan. Lianna sunnatallahi fi ibadih, karena sungguh yang merupakan sunnah Allah pada hamba-hambanya, itu ketetapan Allah. Ya, maksudnya sudah memang begini anunya, Allah yang tetapkan. Anna man bana lahul huda, bahwasanya barang siapa yang telah nampak petunjuk baginya, wattadhaha lahul haqqu, kebenaran sudah terang untuknya, thumma raja'a anhu, kemudian dia tinggalkan kebenaran tersebut, dia tinggalkan petunjuk tersebut, annahu la yuwaffiqhu ba'da dzalika lil hidayah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia taufik, ya, untuk hidayah setelah hal tersebut. Kalau dia sendiri yang tinggalkan. Ya, ini hati-hati ya ini. Ya, ini peringatan keras untuk kita semua. Ya. Apalagi kita sudah sering ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini tentang nikmat, khususnya nikmat hidayah, nikmat keislaman. Amin. Nikmat ilmu, ya, talabul ilm. Kapan kita, ya, amin, yang tinggalkan itu sebab ada pada diri kita. Tidak mungkin ini nikmat hilang kecuali kita yang jadi sebab. Bisa paham ini? Jadi annahu la yuwaffiqhu ba'da dzalika lil hidayah. Jadi Allah tidak akan memberikan la yuwaffiqhu ba'da dzalika lil hidayah, tidak memberikan taufik lagi kepada dirinya setelah hal tersebut untuk mendapatkan hidayah. Li'annahu ra'al haqqa fatarakahu, karena dia sudah melihat kebenaran, tahu kebenaran, kemudian dia tinggalkan. Wa arafa ad-dalal fattaba'ahu, dia sudah tahu ini sesat, tapi kemudian dia mengikutinya.
wa hadzal mathalu yantabiqu 'alal munafiqin. Ini perumpamaan pas, cocok sekali terhadap orang-orang munafikin. Alladzina tabassaru wa 'arafu, yang mana mereka sudah melihat, ya, punya basirah, dia lihat, ya, keimanan tersebut, dan mereka sudah tahu. Thumma ghalabat 'alaihimul aghradu ad-darra fatarakul iman. Kemudian, ya, mendominasi mereka, ya, al-aghrad ad-darra, ya, tujuan-tujuan, niat-niat yang membahayakan, ya, maka mereka pun meninggalkan keimanan. Ya, ini siapa yang tinggalkan? Mereka. Itu tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mereka sendiri yang rubah, ya, jadi sebab, ya, ada sebab, ya, sebagaimana yang kita sudah pelajari, ya, ada sebab. Allah kasih hidayah, ada sebab. Allah sesatkan juga, ada sebab. Hidayah hilang, nikmat hilang, sebabnya sama hamba. Allah yang takdirkan. Bisa paham ini? Baik. Terus, ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua, wal mithalu tsani huwa qawluhu. ini namanya perumpamaan api, ya. Api tadi. Sekarang hujan. Tadi api. Istauqada naron. Ya, dia seperti orang yang menyalakan api di tengah kegelapan. Ya, pahami, kemudian padam apinya. Sekarang hujan. Bagaimana itu? هو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤوسهم رؤسائهم liru'usaihim ru'asa ru'ah fuqara ru'ah liru'asaihim wasadatihim. Saya perhatikan wal mithalu tsani, permisalan yang kedua, perumpamaan yang kedua untuk orang-orang munafikin, wa huwa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, au. Jadi perumpamaan mereka seperti orang alladzi istauqada naran. Ini yang pertama. Yang kedua, au kasayyib, atafnya ke masaluhum, ya, kamathalil ladzi istauqada naran, ya, au masaluhum kasayyibin. Ya, paham ini? Perumpamaan orang-orang munafik yang kedua, atau seperti sayyib. Allahumma sayyiban nafi'an. Apa ini sayyib? Hujan minas sama, yang turun dari langit. Hujan gitu, ya. Paham ini? So, hujan yang turun dari langit, fihi, pada hujan tersebut ada zulmat, kegelapan, waradun, ada guntur, petir. Ya, ini dari sisi suaranya, ya, ra'at itu. Wabarkun, ini dari sisi cahayanya, itu kilat. Ya. Paham ini? Barq, yaitu kilatnya, cahayanya. Sudah? Bagaimana mereka? Ini orang-orang munafik, perumpamannya, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Paham ini? Minas sawa'iqi, untuk menghindari apa? Petir. Ya, suaranya lah, tutup telinga maksudnya. Ya, suaranya tadi. Kan ada ra'at, sawa'iq, petir. Hadar al-maut, takut mati, karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafir, dan Allah Subhanahu wa taala melingkup orang-orang kafir. Perhatikan, yang tabiqu 'alal munafikin. Perumpamaan ini pas terhadap orang-orang munafikin, adh-dhalin, yang sesat, al-mutahayyirin, orang-orang yang bingung. Ya, paham ini? Perhatikan, alladzina yasma'una al-Qur'an, yang mana mereka mendengar Al-Qur'an, walam ya'riful murada minhu, mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerti apa yang diinginkan dari Al-Qur'an tersebut. Wa aradu anhu, dan mereka berpaling dari Al-Qur'an. Wa karihu sama'ahu, ini mereka tidak suka mendengarkan Al-Quran. Ittiba'an, sebagai bentuk pengikutan terhadap pemimpin mereka dan pemuka mereka. Ru'asa dan sadah itu mirip. Ru'asa dan sadah itu sama, pemimpin, ya, pemuka, ya, tolok-toloknya.
Ya, tutup telinga, tak mau dengar. Benci. Ini apa ini? Perumpamaannya ini apa? Hujan. Ya, padanya terdapat kegelapan, ya, guntur, paham ini? Kilat. Nah, ini yang terakhir tentang kehidupan dunia. Baca. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار حشيما وبعد الحياة يابسا رميما وهذا الوصف قد شهده الخلق واعترفوا به البر والفاجر ولكن شكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. Subhanallah, bahasanya sih ya. Syukur syahwat, sekaran. Ya, mabuk ya. Baik. Perhatikan. Terakhir ini ya, ini yang terakhir. Wa matsalallahu al-hayatad dunya wa zahrataha wal iktirara biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kehidupan dunia, keindahannya dan tertipu dengannya. Bagaimana modelnya? Bihalati zahratir rabi'. Dan Allah perumpamakan dengan kondisi keindahan musim semi. Ya, zahratir rabi'. Keindahan pada musim semi. Tahu musim semi ya? Ya, ketika setelah musim dingin ya mulai menghangat, esnya mencair, banyak airnya menumbuhkan. Musim semi itu hijau itu. Di negeri 4 musim itu, ini musim semi cantik sekali. Bunga tumbuh. Ya, beda musim dingin ya setengah mati. Maksudnya ya dia masih hidup tapi tidak bisa apa-apa, semua hilang semua, daun-daun apa rontok. Musim semi tumbuh indah, cantik, hijau, keluar bunga apa. Tu'jimun nadhirin. Ini memukau orang-orang yang melihat. Wa taghurrul jahilin. Dan menipu orang-orang yang jahil. Kenapa dia tertipu? Dan mereka yadhunnuna baqa'aha. Mereka kira ini musim semi ini, keindahan ini akan akan terus menerus. Padahal kan barusan musim dingin apa kan? Barusan kan musim dingin, musim semi. Maksudnya kan mereka ingat ya, tidak lama kan, maksudnya ini kan berputar terus. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, putar lagi. Paham ini? Orang jahil, tertipu. Sama kita di dunia ini begini terus. Mau ada kematian, ada alam barzah, ada hari akhirat. Baik. Ya, mereka kira ini akan kekal. Wala yu'ammiluna zawalaha. Mereka tidak pernah berharap ya ini akan hilang. Falahau biha amma khuliqu lahu. Maka mereka pun lalai ya dengan keindahan ini dari apa yang mereka dicipta untuknya. Ya, kalau dicipta bukan hanya enak-enak ya, menikmati. Kamu dicipta untuk beribadah. Ya. Baik. Lalai dia. Fa asbahat anhum zailah. Menjadilah keindahan tersebut hilang dari mereka. Ya, tidak lama gitu. Wadhu li na'imiha mufarikin fi asra'i waqt. Menjadilah mereka, ini adhakan teman-temannya apa kan ya, menjadilah mereka bisa kita maksudkan di waktu duha maksudnya, atau secara umum menjadilah mereka berpisah ya, mufarikin, berpisah
dengan kenikmatan di musim semi tersebut fi asra'i waktin, pada waktu yang sangat cepat. Ya, maksudnya tidak lama hilang, ya berubah semua. Kahadar rabi, ini sama seperti musim semi ini. Idza asbaha ba'dal ikhdirari hashiman, setelah dia menjadi ya hashiman, kering, setelah dia hijau. Kan hijau dulu musim semi, setelah itu masuk musim gugur ya, atau musim panas. Artinya setelah itu dia hitam, ya apa, kering. Wa ba'dal hayati yabisan ramiman, dan setelah dia hidup, ya, sebelumnya hidup dia menjadi kering, menjadi mati. Wa hadzal wasfu qad syahadaha al-khalqu, dan sifat ini telah disaksikan oleh makhluk. Wa'tarafa bihil bar wal fajir, orang baik orang jahat itu mengakui kondisi ini. Paham ini? Walakin, akan tetapi sukru syahwat, ya mabuk, ya sakral, ya muskir, kullu muskirin haram. Jadi mabuk karena syahwat, wa dha'fu da'il iman, dan lemahnya ya keimanan, iqtada itharal ajili 'alal ajil, mengharuskan seorang itu lebih mendahulukan yang sekarang dibanding yang akan datang. Coba lihat ya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baik. Bisa paham ini? Ini perumpamaan kehidupan dunia. Ini terakhir ya, sudah. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة الحسان المتعلق بتفسير القرآن. القاعدة الثالثة والعشرون. إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم. Ya, sudah lewat ini. Bukan ini yang beliau inginkan ya, tapi yang kedua. النوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. طيب terus. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. Ini kan sudah lewat. Sekarang وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا. وهو المقصود هنا. Paham ini? Baik, saya baca dulu. Al-Qa'idatu Tsalitsatu wal 'Ishrun, kaidah yang ke-23, irsyadatul Qur'ani ala naw'ain. Ya. Irsyad, ya, bimbingan Al-Qur'an itu terbagi dua. Ahaduhuma ayursyida amran wa nahyan wa khabaran. Ya, Al-Qur'an membimbing dalam bentuk perintah, larangan dan khabar, ila amrin ma'rufin syar'an atau ma'rufin urfan kama taqaddam, kepada perkara yang ma'ruf secara syariat atau ma'ruf secara urf sebagaimana yang telah berlalu. Wa naw' tsani, jenis yang kedua, bimbingan Al-Qur'an, irsyadat Al-Qur'an ayursyida ila istikhrajil asya'in nafi'ati min usulin ma'rufah wa ya'milu al-fikra fi istifadatil manafi'i minha. Al-Quran membimbing kita untuk mengeluarkan perkara-perkara yang bermanfaat dari usul yang ma'rufah, ya, kaidah-kaidah yang ma'rufah. Wa yu'milul fikra, dan agar kita menggunakan a'mala yu'milu, menggunakan pikiran dalam mengambil memetik faedah manfaat dari usul tersebut. Paham ini? Dan ini ada hubungannya dengan apa yang kita sudah baca sebelumnya. Baik. Terus kata Syekh, wa hadhil qa'idatu syarifatun jalilatul qadar. Ini kaidah, paham ini, kaidah ini adalah kaidah yang sangat mulia, sangat agung kedudukannya. Amma an-naw'ul awwalu fa aktharu irsyadatil Qur'ani fil umuril khabariyyati wal umuril hukmiyyati dakhilatun fiha.
Adapun jenis yang pertama, maka kebanyakan bimbingan Al-Quran pada perkara-perkara khabariyah dan perkara-perkara hukmiyah ini masuk padanya. Ya, masuk jenis pertama tadi. Ini sudah lewat ya. Ini sudah lewat. Wa amma an-naw'u tsani, adapun jenis yang kedua, irsyadatul Quran yang kedua, wa huwal maqsudu huna. Dan inilah yang diinginkan di sini. Yang kedua ini, apa itu? فإنه دعا عبده في الآية دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق da'a ilah ya. Da'a ilah. Kan da'a tiga. Da'a li itu doa kebaikan. Da'a ala doa kejelekan. Da'a ila mengajak, menyeru. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Mengajak. Ya, berdakwah, mengajak. Ila tafakkur إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولشيء فائدة ولأي فائدة أبكيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذه الفكرة فيما فاعل هذا فاعل الفكر بدل أفادنا هذا الفكر فيها علمين jalilaini ya. Sekian ya. Perhatikan. Kata Syekh, apa itu yang kedua? Fa innahu da'a ibadahu fi ayatin katsirah ila at-tafakkuri fi khalqis samawati wal ard wa ma khalaqallahu fiha min al-awalim wa ila an-nadhari fiha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, jenis yang kedua ya. Ini irsyadat Al-Quran yang kedua. Fa innahu da'a ibadahu fi ayatin katsirah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya pada ayat-ayat yang sangat banyak kepada at-tafakkur, untuk memikirkan memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pada langit dan bumi tersebut dari alam-alam. Awalim itu jamak dari alam ya. Ada alam hewan, alam ini. Pikirkan. Paham ini? Ini tafakkur. Ya, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada pada langit dan bumi tersebut. Wa ila an-nadhari fiha. Wa ila an-nadhari fiha. Dan juga Allah mengajak kita untuk melihat hal tersebut ya. Melihat, berpikir, merenungi. Wa akhbara annahu sakhkharaha li masalihina wa manafi'ina, dan Allah telah mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan itu semua untuk maslahat kita, manfaat untuk kita semua. Wa annahu anzala al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan Allah telah menurunkan besi padanya ba'sun syadid dan manfaat untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Ini mas ini ya makna umum ditambah lagi jami'an taukid. Amin. Dan Allah telah menundukkan untuk kalian semua yang di langit dan di bumi seluruhnya ya untuk kalian. Wa nabbahal uqula, dan Allah mentambih akal-akal ala tafakkuri fiha, untuk memikirkan itu semua. Tafakkur. Wastikhraji anwa'il ulum wal fawaid minha, dan untuk Allah mentambih akal-akal untuk mengeluarkan jenis-jenis ilmu dan manfaat darinya. Wa dzalika annana idza fakkarna fiha wa nadarna halaha wa usafaha wa intidamaha, dan yang demikian itu ketika kita fikirkan tentang semua ini paham ini, penciptaan langit dan bumi, semua makhluk, kita
apa lihat ya, bagaimana kondisinya, sifat-sifatnya, keteraturannya. Wali ayyi syai'in khuliqat, karena apa dia dicipta. Wali ayyi faidatin ubqiyat, karena manfaat apa, faedah apa dia dibiarkan tetap ada. Paham ini? Wa madza fiha minal ayat, apa yang ada padanya dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa mahtawat alaihi minal manafi', dan apa yang terkandung padanya dari manfaat-manfaat. Afadana hadzal fikru fiha ilmaini jalilain. Jadi pikiran ini, kita terus berpikir tentang ini dengan beberapa pertanyaan tadi, ya, paham ini akan memberi afadana, memberikan faedah kepada kita ilmaini jalilain, dua ilmu yang sangat mulia, sangat agung. Apa itu? Pertama, أحدهما أننا نستدل بها istadalla yastadillu, أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من نعم من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم وكل ذكر ما وصل إليه علمه فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب. وهذا أجل العلم علمين وأعلاهما وأكملهما. Berarti kan kata Syekh, apa itu dua ilmu yang mulia yang bisa kita dapat kalau kita tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Yang pertama, ahaduhuma annana nastadillu biha ala ma lillahi min sifatil kamali wal 'azamah. Ya, dengan kita memikirkan penciptaan langit dan bumi, ini kan sebenarnya sudah diisyaratkan tentang apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kemarin, ya. Ya. Ketika Allah menutup, ya, hukum-hukum dengan nama-namanya. Ini ada kaitannya dengan ini. Kalau kita tafakkur, ya, paham ini, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, annana nastadillu biha ala ma lillahi min sifatil kamali wal 'azamah. Kita bisa berdalil, beristidlal dengan penciptaan tadi atas apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ya. Paham ini? Dari sifat-sifat kesempurnaan dan kebesaran. Ya. Ini nyambung semua kepada nama Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Khallaq, Al-Alim. Bisa paham ini? Baik. Wa ma lillahi minan ni'amil wasi'ah wal ayadi al-mutakatsirah. Dan juga kita bisa berdalil dengan penciptaan tadi atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Wal ayadi ini sama, nikmat-nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sudah dibilang tadi, semua ini telah ditentukan untuk kita. Ya. Telah ditentukan untuk manusia, dan itu betul. Bayangkan, bisa bikin pesawat, bisa bikin roket, bisa bikin satelit dan seterusnya. Ya, bumi juga kita bisa bor, kita bisa ini, ada minyak di dalam, ada gas. Subhanallah. Ya, itu lautan, luar biasa. Banyaknya isinya, banyaknya kekayaan alam. Itu ditundukkan semua untuk manfaat untuk kita. Uang, ya, ada tambang kapur, tambang ini, macam-macam. Ya, itu Allah tundukkan, Allah kasih untuk kita semua. Paham ini? Wala sedeki juga yang ketiga, kita bisa berdalil dengan hal tersebut. Bisa paham ini? Ya. Ala sidqi ma akhbara bihi minal ma'ad wal jannati wan nar. Akan kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dari al-ma'ad, akan adanya hari berbangkit, ya, surga dan neraka. Karena ini maksudnya mungkin dicipta sia-sia tuh. Fasilitas luar biasa, kalau kita mati saja selesai urusan. Mustahil. Ya, tidak cocok dengan hikmahnya Allah Al-Hakim. Ya, itu sia-sia, dan itu tidak mungkin. Tidak ada yang sia-sia. Paham ini? Hatta
sampai penciptaan orang kafir sekalipun ditakdirkannya ada orang kafir, itu ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum komplain kenapa harus ada orang kafir. Ya antum bodoh, antum tidak tahu, tidak sampai pikirannya, ya. Bayangkan kalau semua beriman, apa tidak ada, apa nih hikmah turunkannya Rasul apa beriman semua, ya kacau. Tidak ada mau diutus Rasul, apa mau diutus Rasul, semua beriman semua, tidak ada iblis, tidak ada apa, ya itu kacau nanti antum, ya bisa ini yang ketiga. Yang keempat, wa ala sidqi rusuli, kita juga bisa berdalil, nastadil dengan tadi penciptaan langit dan bumi seluruhnya atas kebenaran para rasul, ya. Wa haqqiyati ma ja'u bih, dan juga yang selanjutnya kita bisa berdalil akan kebenaran apa yang mereka bawa. Alladzi ja'u bihi maksudnya apa yang mereka bawa dari risalah, ya, kitab-kitab. Wa hadha an-naw qad aktsara minhu ahlul ilm, dan jenis ini sungguh ahlul ilm, para ulama telah banyak menyebutkan tentang jenis ilmu yang pertama ini. Wa kullun, dan setiap dari para ulama dzakara ma wasala ilaihi ilmu, menyebutkan apa yang ilmunya sampai kepadanya. Kalau ilmunya luas, ya dalam, jangan tanya ketika mereka menguraikan tentang pembahasan ini, dalam juga, luar biasa juga. Tapi kalau ilmunya mungkin terbatas, ya apa ini, maka juga tidak akan banyak disebutkan, ya terbatas juga sesuai dengan ilmu. Fa inna Allah akhbara anna al-ayati innama yantafi'u biha ulul albab, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya ayat-ayat ini, ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, langit dan bumi dan semua makhluk ini yang bisa mengambil manfaat darinya itu hanyalah ulul albab, ya. Seperti dalam di akhir surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, disebutkan di ala ayatil linnas, la ayatin, tidak, la ayatin liulil albab, orang-orang yang punya lub. Paham ini? Ini bisa kita lihat di tafsirnya. Wa hada ajallul ilmain, dan inilah ya yang paling mulia dari dua ilmu tadi. Kan ini dua ilmu beliau akan sebutkan. Nah, ini yang paling mulianya. Wa a'lahuma, dan ini yang paling tingginya. Wa akmaluhuma, dan ini yang paling sempurnanya. Terus والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة فإن الله سخرها لنا وسلط dan sebelumnya saya ingatkan ini, tentunya jangan lupa apa yang kita di ilmu yang pertama tadi, ya di sini semua tentang apa yang Allah miliki dari sifat kesempurnaan, keagungan. Paham ini, apa yang Allah miliki dari nikmat-nikmat yang sangat banyak luas, ya, benarnya hari berbangkit, surga neraka, benarnya para rasul dan apa yang mereka bawa, semuanya arahnya kepada satu, itu untuk menetapkan la ilaha illallah. Paham ini? Apa gunanya kita tetapkan sifat kesempurnaan, keagungannya kalau kita tidak sampai, ya, menetapkan la ilaha illallah. Nikmat-nikmat juga yang sangat banyak kalau kita tidak arahkan ke sana. Begitu pula pembahasan tentang neraka, surga, ya, hari berbangkit, benarnya para rasul. Apa yang dibawa para rasul? Ajaran yang paling besar tentang tauhid. Paham ini? Nah, jangan sampai lewat, ya, jangan sampai lepas, harus, ya, bahas ini la ilaha illallah, bahas la ilaha illallah. Karena kan sudah kemarin kita sudah sebutkan tentang az-zibab. Semua yang disembah selain Allah, andai kata mereka berkumpul, semua tanpa terkecuali, ya, jangan kasih tinggal biar satu, semua kumpul ciptakan satu biji lalat, satu ekor lalat, jangan satuan satu, kalau tepat sampai itu ribuan, satu biji lalat, satu ekor lalat, cipta, kau kumpul semua, bisa? Saya tanya, bisa? Tidak bisa. Ini satu ekor lalat. Itu lalat banyaknya. Hah? Pernah lihat video lalat kasih keluar anunya, larvanya? Dia cuma gosok-gosok anunya, pantatnya keluar berapa puluh itu, berapa. Itu sudah calon-calon lalat itu sudah. Siapa yang cipta itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita. Itu melarvanya mau cipta, tidak bisa kita.
penantian ini tidak ada yang bisa cipta, tidak ada. Ya, paham ini? Coba lihat, itu arahnya la ilaha illallah. Kalau begitu la ilaha illallah. Nah, paham ini ya? Ini yang pertama. Jangan sampai lewat. Terus وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية وسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها وجعلها توعك علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. Paham ini? Coba lihat. Ini kan sudah pernah lewat ya? Sudah pernah lewat di kaidah sebelumnya. Ya, sudah pernah lewat di kaidah sebelumnya. Perhatikan. Wal ilmu tsani, ilmu yang kedua, annana natafakkaru fiha. Kita tafakkur pada penciptaan langit dan bumi, makhluk seluruhnya. Wa nastakhriju minha al-manafi' al-mutanawwi'ah. Kemudian kita mengeluarkan darinya manfaat-manfaat yang beraneka ragam, bermacam-macam. Kenapa? Fa inna Allah sakhkharaha lana. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan semua itu untuk kita. Wasallatana di fathah ya, wasallatana ala istikhraji jami'i ma lana fiha min al-manafi' wal khairat ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita menguasai ya hal tersebut untuk mengeluarkan semua apa yang kita butuhkan padanya dari manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan dini, agama dan kebaikan dunia. Fasakhkhara lana ardaha. Ini contoh ya, perhatikan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kita ardaha, tanahnya. Bisa kita apa? Linahrithaha, kita bisa tanami, wa nazra'aha, sama maknanya ya, wa nagrisaha, kita bisa tanami, kita bisa olah, jadikan kebun, jadikan sawah, jadikan ini ya enggak. Bayangkan ikan tanah asalnya tidak ada langsung sawah jadi begitu, ada pematannya, tidak ada, dibikin. Ya Allah jadikan kita, ya taskhir, Allah tundukkan itu semua. Bisa kita bayangkan kalau Allah tidak tundukkan ya, jadi batu semua, tidak bisa kita. Ya mau cangkul patah cangkulmu, ya. Tapi ditundukkan, bisa pakai cangkul, pakai traktor. Ya traktornya sekarang juga sudah pakai mobil yang sisa nyaman nih. Traktor kayak apa? Kayak naik mobil. Pernah lihat dah? Itu ada dulu pakai kerbau orang, ya. Ya bajak sawah pakai kerbau. Pernah lihat? Atau traktor apa itu yang pakai hand tractor, ya, pakai traktor tangan. Sama ya, paham ini? Salah lari naik anunya ya. Ayo sekarang enak ya. Traktornya pakai apa? Pakai mobil. Ya, sudah traktor dipakai di jalan raya. Ya, penuh lumpur jalan raya. Itu Allah kuasakan kita, ya. Jangan kira itu memang itu Allah yang tundukkan itu semua. Bisa paham ini? Sudah ya. Ini ditanami, bisa jadikan kebun, jadikan sawah, seterusnya. Sudah. Wa nastakhrija ma'adinaha. Dan juga Allah tundukkan itu bumi, kita bisa keluarkan tambang-tambangnya. Kita traktor tadi dari apa? Dari besi. Besi dari mana? Cari di dalam bumi. Ada besi, pasir besi dan seterusnya. Ada batu kapur, ada batu bara dan seterusnya. Banyak macam-macam. Ada minyak. Itu kan dari bumi. Bumi itu dibor. Ya, paham ini? Nah, insya Allah tundukkan semua. Wa barakataha, dan agar kita mengeluarkan berkahnya, maksudnya kebaikan yang ada di bumi. Wa ja'alaha rawa'il ulumina wa a'malina. Dan Allah jadikan bumi ini tawa ilmina, ya, bisa dilingkup oleh ilmu kita dan amalan kita. Maksudnya kita bisa pelajari dan bisa kita kerja, ya, bisa kita garap, ya. Linastakhrija minha as-sina'atin nafi'ah, agar kita bisa mengeluarkan darinya
ya sinaat, ya barang-barang yang bermanfaat, ya kan kalau sudah dapat oh ini besi. Coba sekarang seperti apa mobil listrik, kendaraan listrik itu kan dari nikel kan ditambang, ya. Kalau emas jangan tanya ya, Freeport apa kan antum lihat itu digali itu dalamnya itu sampai itu mobil yang besar kayak rumah itu kecil kalau dilihat dari coba ya besarnya digali. Dikali sedikit-sedikit tidak langsung begitu, pelan-pelan. Ya, paham ini? Nah, ini semua ya karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita. Baik. Terakhir, fajami'u fununi sina'at ala kasratiha wa tanawu'iha wa tafawuqiha la siyama fi hadhihi al-awqat kullu dhalika dakhil fi taskhiriha dan seluruh fununi sina'at, seluruh cabang-cabang perindustrian, ya dari sisi banyaknya, ya beraneka ragamnya, bermacam-macamnya, wa tafawuqiha dan kecanggihan teknologinya, ya apalagi di zaman sekarang ini, di waktu sekarang ini, semuanya ini masuk fi taskhiriha lana, dalam dia ditundukkannya bumi ini untuk kita, ya. Itu coba industri apa? Itu kan dari mana itu bahan-bahannya? Ya dari bumi. Industri nikel, baterai listrik, itu HP yang antum pegang dari mana? Semikonduktor apa semua dari bumi, ya diambil, dijadikan HP, ya paham ini? Semikonduktor ada yang biji nikel, biji tembaga semua ini dari tanah, itu masuk semua dalam segala macam bentuknya, ya paham ini? Modelnya dan kecanggihan itu karena Allah tundukkan untuk kita bisa pelajari, kita bisa olah, bisa garap, bisa produksi, jadilah semua ini, ya. Paham ini? Baik, ilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.